Iya, nih ngomong-ngomong soal tadi kan masa kuliah ya. Betul. Ini masa SMA saya. Kalau nggak salah sih tepatnya tuh saya lagi mau pramuka. Dulu kan ada tuh pramuka bareng-bareng, ya kan LDK. Hutan dong, ke hutan dong. Iya, ke arah hutan. Nah itu tempatnya itu di antara Puncak sama Bogor. Puncak sama Bogor. Iya, kalau nggak salah namanya daerah Gadok. Gadok. Pernah? Gadok. Oh, gadok ya. Gadok itu yang enak kalau dimakan. Wah, Gadok-Gadok. Godok-godok. Nah, ini tuh kita mau datang ke sana ya tuh ada halangan. Seperti Itu naik bus atau naik mobil? Naik bus bareng-bareng. Biasalah ada 3 bus yang iring-iringan. Satu ada yang udah nyampe, ada yang belum nyampe. Ini dari sekolah ya? Dari sekolah ya, dari sekolah. Nah, pas mau datang aja itu ini kan pertama kita ada di bawah bukit lah, ya kan? Nah, pas turunan bisa miring, coy. Bisa miring. Bisa miring. Ini jalanan nih. Semennya bludak. Semennya jatuh, Longsor. ambles. Longsor. Iya. Untung kita udah deket. Itu miringnya parah banget. Nah, nyampe sana, saya nggak ada perasaan apa-apa karena Betul. nyampe sana kita masuk, wah ini megah juga kan, gede. Kira-kira ada 1-2 hektar, gede banget. Oh, jadi kayak kebun atau taman gitu. Iya. Nah, nyampe sana tuh turun lagi ke bawah. Turun lagi ke Pakai mobil atau jalan? enggak, jalan kaki. Jadi pertama ada gedung nih, kayak hotel, kayak ibaratnya hotel ada gedung pertama kan. Masuk kita ada turun. Jauh ke bawah. Oh, jauh. Jauh hutan atau apa? Itu di bawahnya itu ada tanah yang buat biasa tenda-tenda. Oh iya, Tenda, orang tenda. camping ya, Bang. Dia memang buat khusus camping. camping ya? Dan itu di sekitarnya ada kayak danau Oke. dan lanjutannya ada hutan. Itu biasanya ada jerit malamnya. Nah, nanti itu ya ceritanya. Nah, hari pertama biasa aja. Tapi pas malam-malam, pas sore-sore tuh ada guru saya. Saya mau bilang dia bisa lihat, saya nggak tahu. Tapi mungkin bisa lihat ya. Dia ngomong ke bukan pemimpin apa ya, ke anak-anak yang ibaratnya OSIS lah. OSIS. Ketuanya gitu. Hari pertama kita jangan tidur di Enggak. tenda. Nggak boleh. Kita ada namanya pendopo yang buat makan, buat ngumpul, disuruh tidur sana. Rame-rame. Rame-rame. Oh, sebenarnya itu ada mengajarkan itu Kebersamaan. Benar. Tapi Gitu. usut punya usut, ternyata ada sesuatu. Nah, dulu saya ingat banget sama teman saya namanya Budiman. Ini kameramen ya, kalau kalian tahu Budiman Kaslan ya. Baru mukanya. Ya. Budiman. Ada nih, pokoknya saya masih kurus, masih hitam, masih jelek, bareng lah. Pokoknya ya anak SMA lah, kucel-kucel gitu. Masih alay. Masih alay. Nah, kita sosokan, kita mau tidur di tenda. Jadi ini Pada saat itu disuruh bareng tapi kalian tidur di tenda. iya, boleh tidur di tenda, tapi yang dekat sama pendoponya. Oke. Jadi pas saat yang itu yang memutuskan itu cuma kalian berdua atau Dan banyak? kita ada berempat. Oh, Dan itu maksudnya satu tenda itu 2 orang ya? Ya, dan juga ada orang biasalah, sukarelawan untuk jaga-jaga. Oh, bantu jaga. Oke. Pertama alasannya tuh kata guru saya ada monyet atau ada hewan. Jadi kita nggak bisa. Iya, masih masuk akal. masuk akal sih dia punya maksudnya ada Alasan. liar. Untuk lebih jelas lagi nih ya, buat Iya. kalian percaya nggak percaya, kita panggil aja deh, Bang. Budiman. Bang, Ayo kameramen. kita Budiman. Bang Budiman. Kenalin dulu ini Bang Budiman nih Bang Budiman. siapa nih? Ya, kameramen dari Big Family. Iya, sukarelawan. Sukarelawan. Sebenarnya ini bukan sukarelawan. Untuk saya kan orangnya ceritanya ya serem, tapi saya nggak bisa bawain kan. Narasumber. Ini narasumber yang Mesum. langsung dari Mesum ya. kok mesum? Oke, Pak, ini ceritis loh. Iya. Bukan cerimis. Ya, gitu. Bukan cerita malam. Iya. Ayo Gimana? Jadi bisa dilanjutkan Bang Budiman. Budiman. Kalau saya ngomong, orang lain bisa bilang bohong. Iya, dikira lebay atau apa. Ya, coba Gimana? sebagai saksi. Tadi sampai mana tadi? Yang itu Sampai kalian Baru suruh mau suruh tenda. suruh tidur di tempat tenda. bukan Eh, tenda apa namanya? pendopo. Pendopo kita tapi jalan-jalan. tempat ini mereka Iya. jalan-jalan dan Sosokan. tidur di tenda. Dan ini kejadiannya waktu SMA dan ini waktu kalian jalan jam berapa? Kira-kira bisa tahu bro.
Jadi itu kan kita nyampe tuh siang, itu nyampe tuh dari siang di tempat itu ya ada games lah biasa kan acara Oh, iya. camping pramuka gitu terus ada game. Grup game lagi. Bikin kan kok pramuka juga kita harus masak sendiri kan. Betul. Kita masak sendiri, bikin tenda itu semua kita lakukan di lapangan yang tempat tenda ini berdiri. Tapi kita udah buat tenda baik-baik, tapi itu kan jadi kayak kata Bang Rizky bilang disuruh pindah ke Pendopo. tidur rame-rame tapi disekat cewek di sebelah mana, cowok di sebelah mana. Seru ya. Iya, makanya saya memutuskan untuk pergi kenapa main. Oh iya sama. Iya. Saya memutuskan untuk di sana jalan-jalan. Kalau nggak nyampur saya dalam. Beda cerita. Oke. Kok lu ini kok jadi cerita? Oh iya, Balik. Sorry guys. Ayo, konsentrasi. Jadi kalau menurut Bang Riki ada salah sedikit ceritanya dikoreksi nggak apa ya? Saya juga sebenarnya ini kejadiannya udah cukup lama ya. Itu pada saat SMA 1 masih awal-awal banget SMA gitu. Nggak juga awal, jadi kayak kelas 1 SMA tapi di akhir jadi ada camping penutupan nih buat bukan LDK ya, bukan perpisahan. Bukan LDK, camping penutupan pramuka. Oke. Jadi kan kalau dulu tuh kalau di sekolah saya itu pramuka itu cuma 1 tahun, cuma di kelas 1. Nah setelah rangkaian pramuka, ibaratnya pendidikan pramukanya itu sudah beres, ada kayak camping penutupan lah, camping penutupan. Oke. Untung bisa dikat. Oke. Nah di camping penutupannya ini itu dia di jelasnya di daerah Gadok. Oh ya sorry ya karena udah kesebut dikasih tahu aja itu di daerah Gadok. Emang itu daerah Gadok. Tapi bercanda lah Gadok. Iya. Pokoknya lanjut langsung di malam ya. Jadi kayak pas sore maghrib itu ya si guru saya ini bilang seperti yang kayak Bang Riki bilang gitu ya, jangan tidur di tenda ya. Oh ya, dan kebetulan mungkin saya ini panitia. Waktu itu panitia, Riki Biasa, Bang Riki saya enggak. manusia biasa. Cuma peserta aja. Maksudnya saya panitia. Dan kebetulan si Pak guru ini bilang ke kita, iya jangan di malam pertama jangan. Enggak, ntar kan suaranya kecil ya. Jadi apaan tuh noise kayak gitu. Jadi serem-serem ya. Iya. Masukin lagi ngomong. Iya, jadi kan apaan? Jadi malam apa? Dia bilang ya pokoknya malam pertama jangan tidur di tenda dulu ya. Kita tidur di pendopo rame-rame. Ya mungkin benar juga kata tadi Bang Tris bilang mungkin untuk kebersamaan, kita nggak tahu juga. Iya. Tapi positif. Kondisinya ini gini. Soalnya saya mikirnya itu pikir-pikir tuh agak aneh juga. Kondisinya itu nggak hujan. Tanahnya tuh kering kan, itu kalau nggak salah bulan Mei ya. Bulan Mei. Bulan Mei itu bulan musim kemarau. Jadi kan nggak mungkin banget kalau misalnya itu takut hujan atau apa gitu. Betul. Tapi ya udahlah. Nah ini buat ada beberapa teman kita sorry direvisi dikit, itu ada kayak beberapa teman deh, kayak bukan kita doang. Itu emang bilang gua bilang ada berempat. Iya berempat ya, pengen tidur spesifik banget berempat. pengen tidur di tenda. Terus katanya bilang jangan gitu, tidur aja rame-rame di sini. Tapi ternyata banyak juga teman-teman kita itu merasa tidur di luar itu takut banyak nyamuk. Oh iya. Nah jadinya singkat cerita, setelah kayak acara malam itu udah beres sekitar jam 9 atau jam 10, itu tuh kita tidur ya. Oh ada jurit malam dulu Rik. Jurit malam sampai agak tengah malam berarti ya, kita tidurnya tuh agak tengah malam. Pas kita mau tidur, kita mau ke tenda kita, ternyata di tenda kita udah ada yang tidur. Oke. Tapi ini orang ini sama teman kita udah tidur duluan tempat. Jadi ada kaki, ada muka. Iya, tempat kita yang tenda yang kita diperbolehkan untuk ditidurin yang udah kita tag itu udah ada orang. Dan guru-guru juga kayak guru-guru pendamping itu tidurnya di tenda. Okay. Mereka tidak, cuma ada satu ya si bapak ini yang ngejagain lah. Sekitar jam saya kurang tahu, tapi itu udah tengah malam gitu kan. Waktu itu gak mungkin karena baru pertama kali datang ke suatu tempat yang baru jadi nggak bisa tidur ya, atau mungkin banyak nyamuk ya. Pokoknya ini ya suatu itu saya, Ricky, ada sama 2 teman lagi, mungkin next time bisa kita undang kali orangnya. Mungkin kalian nonton kalian ya. Kalian nonton ya. Tawa kalian di rumah. Ini nggak tidur kita nggak bisa tidur gitu. Awalnya sih banyak, awalnya yang cowok-cowok terutama itu tuh kayak cerita-cerita sampai jam berapa. Nah tapi si bapak ini, si Pak Guru yang sangat menjaga kami ini bilang udah tidur kalian tidur. Terus waktu itu saya ingat saya ini divisi keamanan, jadi saya cari alasan, satpam, Pak saya mungkin tidurnya agak-agak pagi karena saya menjaga Pak, takut ini. Udah saya aja, saya nggak apa-apa, tapi ya udah kalau kamu mau bantuin nggak apa-apa juga sih gitu. Males deh. Ya udah, intinya kita sampai sekitar jam 2 apa setengah 3 jam 2 deh, yang jam 2 dulu. Jadi jam 2 itu pokoknya kita lagi ngobrol berempat, terus tiba-tiba tuh saya ngelihat ada kepala
ada orang jalan gitu di Nih, tempat saya lurusin dulu ya. Ini tenda, Iya, ini kotak nih, kotak. bentuk mengotak gitu. Iya. Jadi ini pendopo, ini pendoponya dia di atas. Ini pendopo ini. Ini tenda. Di Iya. sini ini lapangan. Nah, Di sini lapangan di tengah-tengah tuh ada Pimbun. Nah, saya lihat di tengah-tengah ini kok ada orang jalan gitu kan. Saya bilang Ya ke Ricky. pimbunnya. Iya, waktu itu Ricky ini kan dia bawa senter yang tajam banget itu loh. Senterin langsung. Oh, ternyata yang ini guru kita. iya. Oh, ternyata dia muter jalan. Nah, setelah kita senterin itu sih bapaknya nyamperin. Kenapa enggak Pak, kaget gitu. Kita udah takut. Mulai takut Tapi gitu. itu juga Itu ya lucu sih sebenarnya. agak lucu juga sih. Sebenarnya gue mikir, ini dia boleh guru, tapi ngapain dia Ya keliling keliling Murid di dalam. jam setengah 2 ya. Kita Jam nggak ada- 2. jam 2 setengah Ya 2. mungkin dia mau ngeliat, mungkin kan sebagai guru dia mau ngeliat yang di tenda aman gak, Ya, lihat ya posisi, mungkin bisa karena aja. kan banyak orang ya namanya juga anak SMA yang Betul. ngebandel Iya, harus tetap dijagain security ya. ya tetap dijaga ya. Betul. Nah pokoknya setelah si bapak itu balik, bapaknya bilang, nak saya pengen jem mata sebentar ya. Dia bilang gitu. Dia bilang, juga sih jam 2. oh iya. Kalian udah pada mau tidur Om? Dia nanya gitu. Dia bilang, Saya ledekin. nah ya, si Ricky ini dulu agak kuat nih orangnya. Enggak Pak, nggak apa-apa. Bapak tidur dulu aja, nanti kita bangunin kalau kitanya udah mau tidur. Iya. Oke, kita bilang kayak gitu ke bapaknya. Oke lah, si bapaknya itu tidur. Pokoknya itu kita ngobrol lagi pas Pak Guru kita udah tidur. Kalian ganti Teman jaga. saya ada lagi yang ngeliat orang jalan. Padahal gurunya udah tidur. Enggak. Ini kita pertama kita nggak ngeh, Rik. Ini kan kita nggak ngeh tuh. Jadi Saya nggak ngeh, tapi dia yang ngeh. ngeh gitu. Pokoknya pada nggak ngeh. Terus kayak teman saya satu orang nih bilang, oh betul mungkin Pak Hendro lagi udah bangun terus. Oh ini Pak. Iya aduh nyebut lagi. Oke, enggak, tadi enggak. sensor. Tadi sensor. Oke. Si Pak ininya bangun terus mungkin udah muter lagi. Oh berarti dia tidurnya bukan dekat kalian ya? Dia Tidurnya dekat kita, tapi ini kan kita Udah Beda jalan. tenda ya? Kita duduk. Kita ada kayak bangku gitu, bangku kayak bangku kopi gitu. Kita duduk. Tapi bangku kopinya agak panjang, agak lebar gitu. Jadi kayak kita bisa bersila di atas di bangku ini. Dia Bapak- kepisah sama dia. Iya, dia di sebelah sini. Oh. Dia di perbatasan, hampir perbatasan antara yang batas. Oh, jadi nggak cowok keliat- sama nggak orang gitu cewek. kelihatan Kita nggak ya? gitu kelihatan. Oh iya. Oke. Pas kita jalan. Iya, terus enggak belum. Kita Belum. masih kita kok ada orang jalan gitu. Nah, awalnya kita mungkin Pak itu lagi pasnya udah bangun terus ngecek Oke, lagi lagi, gitu. iya. Karena itu emang jedanya dari si Pak itu bilang mau tidur itu udah sekitar setengah jaman. Itu udah mau setengah 3 kalau nggak salah. Oke. Kalau pas itu, tapi toto teman saya ada yang ngeh. Dia ngelihat loh tidur, orangnya masih tidur ternyata. Masih baring gitu kan. Waduh, jadi siapa itu kan. Nah karena saya dulu itu berasa kita panitia dan kita maksudnya masih bangun berempat yang masih bangun Memberanikan bilang diri ya? Cek aja. kita cek aja. Nah betul, tapi ada satu teman saya itu dia agak takut dan dia bilang gue tidur duluan deh. Itu sorry ya gitu, kayak kita mulai agak parno sendiri gitu kali ya. Nah sudah, jadi akhirnya saya bilang ke teman saya yang masih bangun nih kan, jadi kita tinggal bertiga. Rick, gue sama lu, Rick temenin gue muter yuk. Kita ngelihat waktu itu Ricky dulu waktu itu bawa center, yang gue inget banget kenapa gue memanfaatkan Ricky karena Ricky bawa center. Dan gue tahu banget Ricky itu orangnya agak pemberani dibanding gue gitu kan. Nah, teman gue lu jagain di sini. Soalnya takutnya nanti kalau kita muter ke sana, yang di sini nggak ada yang jaga. Terus Split. dia bilang, enggak gue ikut. Bertiga jadinya. Nakut banget sih gitu. Padahal gue juga ngajak Ricky karena gue takut gitu. Gitu. Oke, jadinya abis itu singkat cerita akhirnya kita jadi bertiga gitu. Kita muter, kita ngecek. Pas kita pakai sempak, saya agak tapi kita baru banget mau keluar pendopo, tiba-tiba kita dengar ada suara orang kayak pakai kayak suara orang jalan. Kan jadi jalan di rumputnya, kebetulan rumputnya itu rumput gajah yang lumayan tinggi gitu. Dia keresek tapi ada kayak dia tuh kayak krecek gitu, kayak bukan yang gini bukan, Iya, tapi kayak ada suara krecekan gitu, kayak Gesek-gesek. krecek gitu, kayak Krecek banci lah, krecek banci. kayak suara krecek banci, tapi kayak itu stabil gitu, kayak Ya. jalan gitu, Versi serem. krecek. Nah itu tuh kita mulai agak gini, jadi agak panik juga, tapi agak takut juga, tapi panik ini apa Ya, ini, jangan-jangan ada orang Atau gitu ya. hewan Saya liar panik gitu, gitu. Buruan nih lihat ini ada apaan gitu. Saya pikir Pas masih kita ngecek ke tenda,
tiba-tiba nih kita baru mulai mau muter ini, jadi kan tadi kan letter U gini kan, Betul, kita mau betul. yang di sisi kanannya tiba-tiba ada suara monyet. Nah, Ya, terus kita pikir, wah jangan-jangan ada monyet itu. Terus saya tuh waktu itu kita mikirnya monyet itu kan apa sih, jahil ya. Iya. Takutnya dia masuk ke Barang. tenda kita, Ambil barang kita barang. diambil. Oke, jadi kayak yaudah kita jalan agak cepetan. Suara monyet tadi sebentar banget, kayak sebentar banget. ya masih positif semua. Masih positif semua. Nah, itu kita muter ke tenda. Nah, suara krecek-kreceknya tapi masih ada, tapi makin lama makin pelan ya. Jadi pas ada suara krecek-krecek, tiba-tiba ada suara monyet. Suara krecek-krecek itu makin lama makin pelan. Tapi kita ikutin suaranya sampai di ujung. Jadi kayak kita udah muterin, kayak udah letter L. Pas di ujung yang L yang ini kan ada tenda ini, dia suaranya hilang di situ. Saya pikir takutnya kan tenda itu kan dulu namanya tenda-tenda pramuka ya, tidak begitu, maksudnya tidak kurang proper gitu, jadi ada 2 pintu gitu kan. Ya udah, saya ngecek deh Ngecek tendanya. tenda, saya ngecek, saya ingat banget saya ngecek, pas saya ngecek ini tuh bener-bener ada kaki orang, ada telapak kaki gitu, dari mata kaki sampai ini pakai kayak apa namanya, celana gitu lah gitu. Terus saya kaget dong, saya buru-buru, saya pengen lihat berdiri, nggak ada orang. Jadi sekelibet gitu. Iya, ya? sekelibet gitu loh. Ngeliat Jadi ada, kayak terus balik. jadi kayak gini tuh saya naik ke atas pengen lihat ini ada orang beneran nggak gitu maksudnya. Abis itu saya mau puterin, dia bilang, gue nggak, saya nggak ngomong tuh, saya ngeliat apa itu saya nggak ngomong ke Ricky dan teman saya satu lagi. Cuma itu udah parno juga. Udah takut, udah takut apa nih, kayak makanya saya tapi saya tuh orangnya kok misalnya takut sebenarnya, tapi itu mending tahu sekalian gitu, bukan bukan tahu sekalian, jadi kayak Diberaniin memastikan, lah. lebih memastikan, memastikan. ya diberaniin dan memastikan, karena kan balik lagi kalau itu kan saya kebetulan divisi keamanan, jadi kayak berusaha lah panitia gitu, tanggung jawab gitu. Pas kita lihat pas saya mau ini, si Bang Riki ini langsung gini, Gua tarik dia, dia gua tarik. tarik gue bilang, udah Bud, gak ada apa-apa, aman lah, tadi udah gue cekin pakai senter, Ricky bilang kayak gitu. Gua tarik. Nah, karena saya takut dikira, waktu itu saya kayak gengsi juga nih, ntar gue dikira penakut lagi ngeliat kaki itu gitu, bilang, dia bilang, ya udahlah gitu. Tapi posisinya Ricky juga ngeliat kaki. Wah, enggak. Ini beda cerita. Beda cerita. Bener-bener Dia kan di depan, dia ngecek tenda. Enggak, saya Nah. jadi Ricky tuh di belakang saya. belakang. Belakang Tapi sama saya temennya. sisi satu lagi lengok sisi satunya aja. Iya, lagi Jadi kayak sini. ngecekin gitu kan. Nah, udah, dia bilang, udah balik udah nggak ada apa-apa, mending kita tidur, ini ngajak kita tidur. Terus ya udah, saya pikir ya udahlah gitu, maksudnya mungkin emang nggak ada apa-apa, jadi tapi saya terusin sampai kita bikin letter U gitulah, kita sampai ngecekin sampai ke tenda yang paling balik lagi ke ngedeketin, tapi sisi sebelah kiri. Nah di situ tapi saya itu ngerasa kayak ada kayak apa namanya, kayak Janggal. kayak ada yang ngeliatin atau apa ya, perasaannya tapi Kayak ya gitu. diperhatiin gitu Tapi ya. kan teman saya pernah bilang waktu itu, saya ingat banget, ada kalau hal-hal gitu kita harus berpikir positif, karena kalau dinegatifin akan berubah menjadi apa yang seperti kita bayangkan. Betul. Yang kita takutin kan itu. Iya, oke. Jadi singkat cerita akhirnya saya tidur lah, pokoknya saya tidur udah, terus juga hari berikutnya banyak kegiatan, jadi capek banget, ada trekking soalnya, jadi ya pas malam berikutnya untungnya sih kalau saya Capean tidak ya, merasa gitu. ada sesuatu lagi gitu, karena kan saya nggak jaga juga untuk malam berikutnya. Nah, ini saya Lanjut cerita Ricky, nih. ini Saya lanjut cerita. Ricky ya di sini. Akhirnya setelah kita pulang, gue pulang ya cerita. Iya, di bus Pulang kan. di bus saya cerita. Bener-bener abis dia ngomong suaranya hilang, trek. Ini bulu kuduk dari sini sampai sini semuanya berdiri. Bener-bener. Terus biasa. Saya kan mau ngintip-ngintip itu kan. Kita kalau yang Koko bilang dulu, kalau lurus fokus kan. Tapi di sini pasti kayak kalau emang ada Ada yang orang ngeliat set orang gitu. ya kan. Nah, saya ngeliat ada kakek jalan, dan itu bener-bener bulu kuduk tiba-tiba Posisinya di mana dia? Kanan, kiri? di kiri. Berarti itu posisinya di hutan ya? Hmm. Ngarah ke hutan. Di kiri kanan. Kanan sih kayaknya, di belakang, waktu itu bilang di belakang tenda. Intinya saya meng-cross dari dia. Intinya Kanan sih, saya ingat itu ya, kanan. intinya beda arah sama dia. Dari arah. Nah, Oh. saya lihat sisi yang titik poin di mana dia bilang suaranya berhenti di sini. Nah, pas bener-bener semua bulu kuduk naik, saya udah bilang ini nggak enak nih, bener nih nggak enak. Saya tarik, bener-bener baru kali itu, boom,
semua. Iya sih sama Ricky kayak emang agak maksa sih. Kayak Nah. enggak maksa sih. Nggak maksa, cuman Kayak boleh udah, kasih tahu udah. muka gue kayak apa. Iya ya kayak ngeliat saya udah ngeliat kok Ricky pucat gitu tapi kayak mungkin ya apa ya kayak saya berpikiran positif aja sih mungkin emang udah pada capek gitu mungkin saya pikir ya emang ya udahlah gitu kayak hal-hal kayak itu jangan ditantangin sih kayak saya pikir-pikir hal-hal itu jangan ditantangin gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan itu pas waktu cek di tenda itu memang itu tenda itu diperbolehkan ditidurin karena kan itu lumayan jauh dari pendopo ya. Iya itu nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Itu nggak ada orang. Harusnya memang nggak boleh ditidurin Nggak boleh kan? ditidurin. boleh. Tapi Jadi pas itu lihat kaki. pokoknya akhirnya tuh tenda itu intinya cuma boleh 2 tenda terdekat di kiri dan kanan jadi tuh ada 4 tenda doang yang digunakan dan itu semuanya di dekat pendopo. Ini tuh di ujung kiri. Oh, ini karena penasaran Iya. ada suara mau Iya, pastiin. iya mastiin aja kita mastiin. Saya belum lihat loh. Kalau Bulu nggak- kuduk buset. Kalau nggak salah waktu itu lu ceritanya lebih detail dan lu kalau nggak salah lu bilang si kakeknya ini bawa lampu. Bener gak ya? Gue agak-agak lupa bahwa saya bilang bawa lampu. Bawa lampu. Kayaknya sih. Iya bawa lampu ya. Soalnya kalau saya ingat-ingat itu kan sampai ke bawah tidur biasanya. Mimpi ya, iya. samperin. Kayak saya udah pagi-pagi riset otak udah. Itu Henry, nama Henry. Tapi bener suara kecerekan Gak tahu suara kayak makin cerekan kencang atau makin apa. kencang pelan. Tek. Pas dia berdiri di spot itu berhenti. Mungkin Anda berdiri Nah, tepat di tempat dia berhenti. Tapi update-nya itu jadi setelah 1 minggu atau 2 minggu setelah acara itu kita kan nongkrong juga sama teman saya yang bertiga itu. Dia itu bilang pas kita muter itu dia ngerasa ada. Jadi kan ibaratnya kan kita sisi dalam dari kotak yang dibikin tenda ini. Dia ngerasa di sisi luar itu ada orang jalan nimbangin kita. Dia bilang gitu, jalan nimbangin kita berhenti dia berhenti, kita jalan dia jalan. Dia bilang kayak gitu, makanya kayak wah jangan-jangan kayak terkaitan gitu dan posisi yang Ricky bilang si kakeknya ini tuh memang di posisi yang temen saya ngerasa kayak ada ya itu yang kayak tim samping itu tuh ngeblur kok lurus nggak ada apa-apa. Kalau kita nggak perhatiin kan, kayaknya ada. Gitu kita lihat nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini ada lagi. Ya memang gitu sih. Itu yang kayak ngalamin juga. Dan itu kayaknya pas saya apa ya emang bener-bener lagi klimaksnya buat ngerasain hal aneh gitu loh. Bener-bener lagi hampa banget kan langsung itu loh kalau kalian lihat ya saya berubah 180 derajat lah Iya. berubah jadi dari senang-senang bercanda-canda langsung kayak mood breaker ya. flat dan Gak enak banget ya. bangke Ya, mungkin teman-teman yang pernah ngerasain itu boleh ceritain juga nih. Karena Jangan-jangan ini kita juga sebenarnya kepo juga sih nama tempatnya itu apa karena kebetulan kita udah lupa nama tempatnya. Tapi kalau kita deskripsiin mungkin ada yang pernah juga itu ya kayak gila ya daerah Gadok mau naik ke puncak masih di bawah banget belum nyampe Cisarua kita belok ke kiri turun ke bawah. gua udah jauh sekali deh kayaknya saya tahu deh. Karena saya dulu pernah yang tepatnya itu ada latihan kayak militer. Iya Saya pernah dengar pinggir hutan gitu karena saya ikut jerit malam di sana. Dan kalau saya kisahnya lucu sih, asik sih. tempatnya tuh gede banget. Ya saya tahu saya ada ngalamin waktu saya Oh, iya. pertama waktu saya ngantor jadi kita ada saya cerita jadi leader jadi kita harus di training di sana oleh tentara itu jadi ya kayak Singapura gitu ya ya mungkin ntar kalau apa kita akan ceritain lagi Kita tapi bahas. Iya, kalau kita ingat tempatnya di mana kita kasih tahu. ininya ini Jadi guys oke lah. oke mungkin sekian dan ini ada sebenarnya Bang Henry pengen cerita tapi mungkin kita lanjutin nanti ya lanjutin nanti episode berikutnya dan sekali lagi kita mau ngucapin selamat kepada hujan fans AJ Gaming, fans AJ kepada AJ Gaming, Kepada AJ Gaming. thank you kepada fans semua. Ya, karena Jangan udah lupa jadi 1 juta 1 juta subscriber dan kita Dan ini kita juga thank you banget udah subscriber Bang Eji udah pada mampir di kita. Betul. juga. Iya, kalau bisa semua. betul saya 1 juta juga. Dan Ya, lo jangan lupa komen sama subscribe channel Betul. ini ya. Kalau Kalau ada ada yang kritik, kurang, ada yang kritik apa, kita tulis aja kritik. nggak apa-apa. Iya. Kita terima semua masukan dari kalian. dan ini kita ngecek email dari Tritis belum Belum ada. Ayo dong. Ayo Email. dong. Jangan hanya Silakan. komen, ayo email. Kita Email. akan taruh Kita email. kita akan cerita. Tapi udah beberapa ada loh bang. Jadi komen dia cerita di sana langsung. Iya. Iya. Ada Kalau itu, bisa ada. nanti dicerita saja biar lebih enak gitu. Iya. Iya. Ya itu saya sudah baca dan saya sudah like dan memang lumayan serem Thank you ceritanya. banget, Thank you banget yang sudah komen. Mohon maaf kita belum cerita. Ntar akan kita ceritain kita gabungin Iya, dengan di email-email satu langsung dikirimin. sesi Satu setting konten kita. Betul. Untuk saat ini
Sekian dari kita, Ya. kembali lagi dengan kita di Ceritis Ya, ceritis setiap hari Kamis. Oke. Bye bye. bye bye.